Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo semuanya, pada kesempatan kali ini gue mau cerita soal pengalaman yang pernah dialamin oleh teman gue. Kita sih manggilnya Bewok. Ya panggilan akrab lah karena satu tongkrongan. Basicnya si Bewok ini adalah anak setan lingkungan sebetulnya. Jadi kebetulan waktu itu dia diterima kerja di sebuah rumah sakit. Karena rumah sakit itu masih tergolong baru dan belum banyak pegawainya, jadi meskipun dia basicnya kesehatan lingkungan, dia diperbantukan juga buat maintenance alat-alat kesehatan. Ya sebagai anak baru, pasti dia harus siap nerima penugasan apapun, termasuk ketika dia disuruh jaga malam atau dia kena shift malam waktu itu. Nah kejadiannya waktu itu sekitar jam 12:30 malam. Kalau menurut Bewok sih dapat shift malam itu sebenarnya santai. Paling cuma standby di ruangan, nunggu ada panggilan dari ruangan. Kalau emang ada yang perlu diperbaiki atau perlu di maintenance, baru dia akan kerjain. Nah kebetulan jam 12:30 pagi waktu itu si Bewok dapat panggilan dari ruangan gawat darurat IGD. Kebetulan koordinator IGD waktu itu nelpon ke ruangan maintenance untuk minta ada perbaikan alat. Dan karena emang itu bagian dari tugasnya, ya dia langsung turun. Kebetulan ruangan maintenance itu ada di lantai atas. Waktu dia turun, dia langsung masuk ke IGD. IGD itu terdiri dari 4 bed. Jadi ada 4 tempat tidur yang biasa digunakan untuk merawat pasien. Dan di depan 4 bed itu ada sebuah meja panjang yang biasa dipakai untuk perawat sama dokter kerja lah. Nah, waktu lagi asik ngerjain pekerjaannya, di ruangan IGD itu gambarannya kira-kira dia kan ada pintu kaca gitu. Dan pintu kaca itu langsung menuju ke luar. Jadi kalau IGD itu kan ketika ada mobil datang, pintu kaca akan terbuka sendiri, pasien akan dibawa masuk. Nah ketika Bewok lagi ngerjain pekerjaannya itu, dia ngeliat pintu IGD kebuka. Gak lama masuk seorang bapak-bapak yang kalau Bewok bilang sih ya usianya sekitar 50 tahunan lah. Bapak-bapak itu pakai baju warna putih, kemeja, dan celana panjang warna coklat. Tapi yang aneh, bapak-bapak itu nyeker, gak pakai alas kaki. Padahal setelannya setelan orang kerja. Dan karena bapak-bapak itu pakai kemeja putih, jadi tuh kelihatan banget. Di kemeja putihnya itu banyak darah. Dan bapak-bapak itu berjalan menuju ke depan meja besar tempat dimana para perawat pada duduk. Bapak-bapak itu posisinya berjalan sambil menunduk. Tangan kanannya memegang bagian kening sebelah kanan, dan dari tangannya itu mengucur darah cukup deras. Kalau Bewok lihat sih waktu itu dia langsung berpikir bahwa ini pasti korban kecelakaan atau mengalami sebuah kejadian yang membuat si bapak tersebut mengalami luka yang cukup parah lah. Tapi Bewok di situ udah mikir, kok orang separah ini sampai berdarah-darah, jalannya juga udah pincang-pincang, kata Bewok. Dia masuk ke IGD sendirian. Di kemeja putihnya itu udah banyak banget darahnya, banyak. Artinya ini lukanya bukan luka kecil, artinya ini lukanya luka gede. Tapi si bapak itu anehnya jalan sendirian, sambil kepalanya tuh nunduk aja gitu, tangannya sambil megangin palanya. Dan yang anehnya lagi ketika si bapak ini sampai di depan meja perawat, bapak ini tuh cuma diem aja, gak ngomong,
nggak nyapa, nggak kesakitan, nggak teriak-teriak sama sekali, diem aja. Begitupun juga dengan perawat yang duduk di meja itu. Seakan-akan mereka nggak ngelihat bapak-bapak itu ada di depan mereka. Jadi mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing aja. Ketika Bewok lihat, ini semakin aneh. Kok nggak ada reaksi sama sekali? Tapi Bewok karena pekerjaannya memang harus segera diselesaikan, ya dia fokus lagi sama kerjaannya. Kira-kira 15 menitan lah itu terjadi. Sambil kerja, Bewok lirik lagi bahwa bapak itu masih ada. Dia lanjutin kerja lagi. Terus begitu sampai 15 menitan, cukup lama, bapak-bapak itu berdiri dengan tangan yang masih megangin kepalanya dan dengan darah yang terus mengucur dari kepalanya itu sampai membasahi kemeja warna putihnya itu. Akhirnya pekerjaan pun selesai. Bewok memutuskan ya udahlah istirahat dulu. Akhirnya dia turun ke basement. Ada kantin di situ, tempat orang ngopi-ngopi lah, karyawan pada ngopi. Di situ dia ketemu supir ambulan. "Dan mana bang?" kata Bewok. "Itu gue barusan ngambil ini, jemput orang kecelakaan jalan." "Orang kecelakaan bang?" "Iya." "Tadi jam 11 sih, udah lumayan lama," katanya. "Hah? Jam 11? Iya." "Apa korbannya siapa bang?" Bapak." Bewok langsung inget apa yang dia lihat tadi waktu dia ngerjain kerjaan di IGD. Pakai baju putih, kemeja putih, celana coklat bang. "Iya, lu kok tahu?" "Enggak bang." "Lu serius?" "Iya, tadi jam 11 gue anterin karena kejadiannya katanya sekitar jam setengah 11-an. Terus gue dapat telepon ada korban kecelakaan, motor jatuh, kayaknya ngantuk itu orang, katanya nabrak batu di pinggir jalan tuh, bikin palanya bocor katanya. Tapi lukanya dalam banget wok, katanya. Kayak udah bolong begitu palanya." "Hah? Yang bener lo bang?" kata si Bewok. "Iya, lu kenapa sih?" "Enggak bang, enggak," katanya. "Barusan gue denger kabar juga sih dari ruangan IGD," kata supir ambulan. "Bapak itu udah meninggal. Ini gue lagi nunggu ini hapusan sama temen gue supir jenazah mau bawa ke rumah duka. Kesian tuh bapak, dari abis kecelakaan sampai sekarang gak ada yang nemenin," kata supir ambulan. "Keluarganya baru juga dihubungin nih, dikabarin dan udah meninggal. Jadi sambil nunggu keluarganya datang, supir jenazah lagi siap-siap." Wah, si Bewok langsung panik kan. Jadi yang dia lihat barusan itu adalah perwujudan dari orang yang udah meninggal, kata Bewok. Tapi Bewok gak cerita itu ke supir ambulan. Sampai akhirnya, wah kacau nih katanya. Tapi emang sebenarnya si Bewok itu termasuk orang yang cukup sensitif sama hal-hal kayak gitu. Dan ketika dia melihat seperti itu, dia langsung berpikir, wah, jangan-jangan emang apa yang dia lihat tadi itu adalah perwujudan atau apa ya, ada jin yang menyerupai si bapak korban kecelakaan ini. Nah, hari-hari berikutnya masih di rumah sakit yang sama dan masih menjalani pekerjaan yang sama, Bewok mengalami banyak kejadian-kejadian lain yang mungkin nanti akan saya ceritakan di lain kesempatan. Kira-kira itu dulu yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see